Yang paling menarik tuh sebenarnya ada kisah lucu di akhir kita di sana, benar-benar hari terakhir. Itu pernah ada anak SMP yang tiba-tiba datang nyamperin gitu, kayak, "Kak, boleh minta." Halo teman-teman, kembali lagi di Suka Suara Kampus. Di episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang gak kalah menarik teman-teman. Nah, narasumber ini itu mempunyai banyak sekali pengalaman. Karena beliau ini sudah menjalankan KKP di Internasional Thailand tahun 2024 kemarin. Dan beliau juga seorang Hafiz Quran 30 juz, Masya Allah teman-teman. Dan juga merupakan juara 3 dari karya tulis ilmiah psikologi Islam. Mari kita undang narasumber kita, yaitu Kak Aisyah Faiza Dewi. Apa kabar Kak? Halo, baik. Kak Aisyah ini prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ya? Betul. Nah, tadi jalan ke sini tuh macet nggak sih Kak? Enggak terlalu, tapi panas. Iya panas ya, tapi sekarang mendung nih kebetulan. Semoga nanti pas pulang nggak kena hujan ya. Iya, amin. Oke, jadi alhamdulillah sehat kabarnya Kak. Iya. Jadi di sini teman-teman kita udah bersama narasumber kita yang punya banyak banget pengalaman. Nah, di sini kita akan tanya-tanya nih seputar KKP dan juga gimana sih pengalamannya, persiapannya, tentunya yang insya Allah kita juga bakalan nyusul ya, insya Allah Kak ya. Oke baik, mungkin Kak Aisyah bisa ceritain sedikit nih tentang diri Kakak dan latar belakang pendidikan atau pengalaman yang membuat Kakak ini tertarik nih dalam program KKP internasional di Thailand. Oke. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Aisyah Faiza. Jadi aku itu lulusan dari MA Al-Aziziyah Putri. Karena dulu mondoknya basicnya menghafal, jadi makanya di sini masuk UIN juga ambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian melihat latar belakang jurusan itu, terus kemarin LP2M itu ngadain program KKP internasional. Jadi kayak, oh ya, gimana caranya supaya bisa mengaktualisasikan ilmu yang kita punya gitu di sana. Makanya aku melihat, oh ada kesempatan nih buat menyalurkan ilmu yang kita kasih gitu, yang kita punya gitu. Oke, pastinya tentunya Kak Aisyah punya banyak banget persiapan nih. Dari mungkin pendaftarannya atau awalnya yang teman-teman suka pasti juga pengen tahu banget nih pengalaman Kak Aisyah gimana caranya daftar gitu ya sampai bisa menembus Thailand KKP-nya. Bisa diceritakan mungkin Kak? Jadi pertamanya sebenarnya program ini itu nggak ada niatan untuk ikut ini tuh, nggak ada niatan sama sekali sebenarnya sebelumnya. Nah tapi iseng-iseng berhadiah bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh pengen ikut program yang namanya MOSMA. Jadi MOSMA itu program dari Kemenak, di mana program ini itu memberikan kesempatan student exchange anak-anak di bawah naungan Kemenak untuk 1 semester kuliah di luar negeri. Dan salah satu persyaratannya itu adalah harus skor TOEFL-nya itu 500 gitu. Nah, di sana awalnya saya memutuskan untuk tes TOEFL. Nah, tapi ternyata karena hasil tes TOEFL-nya itu nggak mencapai target, akhirnya nggak bisa daftar nih untuk ikut program MOSMA itu gitu. Nah terus ternyata juga di tahun ini MOSMA nggak diadain gitu sama Kemenak. Terus akhirnya sempat merasa sedih di sana, karena ngerasa kayak aduh mimpiku nggak jadi nggak bisa terrealisasikan gitu. Terus akhirnya temen ada yang ngasih tahu, ayo ikut aja gitu KKP Nusantara. Awalnya maunya ikutnya KKP Nusantara malahan. Daftarnya KKP Nusantara dan daftarnya itu di hari terakhir pendaftaran. Terus pas dikasih tahu lagi ada perpanjangan waktu di sana, perpanjangan waktu untuk pendaftaran KKP internasional doang nih. Terus di sana baru kepikiran kayak
oh ya kenapa nggak coba aja gitu ya buat daftar KKP internasional gitu. Akhirnya diperbaruilah gitu pendaftaran itu, yang tadinya cuman daftar KKP Nusantara, tapi aku perbarui jadi KKP internasional gitu. Terus ternyata yang tadinya aku sedih karena sertifikat TOEFL-nya itu nggak nyampe 500 gitu kan, tapi ternyata melampaui persyaratan untuk ikut KKP internasional ini gitu. Dari sana aku mikir kayak, oh ya ternyata nggak selamanya kegagalan itu menjadi akhir dari perjuangan kita gitu. Oh ternyata yang tadinya sertifikat ini harusnya nggak berlaku gitu untuk program ini, tapi ternyata berlakunya untuk program yang lain. Itulah kenapa akhirnya aku memutuskan untuk daftar KKP internasional ini, karena perbedaan pemberkasannya itu cuman terletak di TOEFL-nya aja sih. Itu letak perbedaannya dari KKP Nusantara dengan KKP internasional gitu. Tapi menurut kakak nih, mana sih yang lebih sulit mungkin pas pemberkasannya itu, penseleksian pemberkasan itu yang Nusantara atau internasional? Sebenarnya nggak terlalu sulit sih dua-duanya, maksudnya nggak jauh beda gitu. Perbedaannya itu terletak cuman di sertifikat TOEFL-nya itu doang gitu. Itu kan untuk membuktikan atau membuktikan bahwa kamu nih bisa berbahasa Inggris gitu. Karena kan kalau kita ke luar negeri harus bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi emang basically harus bisa bahasa Inggris. Terus aku juga mau tahu nih Kak, pengalaman selama di sana pasti seru banget ya. Iya benar, seru banget. Kan katanya kakak juga ngajar anak-anak ngaji di sana. Nah pasti di sana yang menjadi penghalangannya itu bahasa. Karena kita berbeda budaya dan juga bahasa. Yang pasti kakak culture shock nggak sih? Iya benar banget. Di awal-awal tuh culture shock banget. Karena memang bukan cuma perbedaan bahasa ya. Tapi mereka itu, karena orang-orang Thailand tuh basically nggak bisa berbahasa lain selain bahasa Thailand itu sendiri gitu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan simple seperti what is your name aja mereka nggak bisa jawab gitu. Itu yang bikin di awal-awal agak aduh gimana ya ini. Sementara kan kita di sana bakalan ngajar gitu ya. Kalau udah pertanyaan basic aja mereka nggak bisa, gimana nih selanjutnya gitu kan. Tapi so far mereka itu di sana sangat welcome sama kita, dan mereka kayak walaupun tidak mengerti bahasa kita, tapi mereka kayak oh ya kalau misalkan lewat terus papasan sama kita tuh kayak assalamualaikum teacher gitu, atau kalau misalkan yang non Islam tuh kayak sawadikap gitu. Jadi mereka tuh benar-benar toleransinya tinggi gitu. Walaupun di awal itu ada kesulitan dalam berbicara dengan mereka, tapi so far karena mereka itu welcome ke kita, akhirnya kita juga merasa nyaman banget sama mereka. Dan mereka juga walaupun kita makainya bahasa isyarat, maksudnya kita juga pakai translate gitu. Kayak misalkan saya mau ngomong apa gitu, kayak ya udah translate terus ya Google Translate yang bisa langsung ngomong itu gitu. Nanti mereka juga ngobrolnya pakai itu, kita pakai Google Translate gitu. Karena memang untuk guru-gurunya juga nggak semuanya bisa berbahasa Inggris gitu. Cuman karena yang tadi karena mereka welcome juga, jadi sejauh ini nggak terlalu bermasalah sih gitu. Jadi mungkin nggak ada hambatan ya untuk kita mau misalkan mencoba KKP-nya di luar negeri ataupun di mana gitu teman-teman suka, karena pastinya ya kita bakalan dapat pengalaman seru kayak Kak Aisyah gitu. Nah, Najwa pengen tahu Kak, itu berapa lama sih KKP-nya? Kita di sana kurang lebih 21 hari atau 23 harian, sebulan kurang, karena memang izin dari negara untuk tinggal di negara lain itu kan cuma 1 bulan. Lebih dari itu kita butuh visa, dan itu agak ribet lagi gitu urusannya gitu. Jadinya kita di sananya cuma 1 bulan aja. Nah nih Kak Aisyah, Najwa pengen tahu apa aja sih program-program yang dilakuin pas KKP di Thailand tersebut. Oke, untuk program-programnya sendiri, jadi kita tuh menyesuaikan dengan basic
keilmuan kita gitu. Jadi karena basic keilmuan saya itu ilmu Al-Quran dan tafsir, jadi saya membuat program kayak mengajar ngaji, karena di sana juga orang minoritas, jadi memang kualitas mengaji mereka itu saya sesuaikan gitu. Jadi kalau di sana mereka mungkin belum bisa mengenal huruf hijaiyah, jadi saya kenalkan dengan huruf hijaiyah. Mungkin di kelas 5 mereka sudah mengenal huruf hijaiyah tapi belum bisa mengenal tajwid, jadi saya kenalkan dengan tajwid gitu. Disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka dan pengetahuan mereka. Itu yang penting untuk diingat sih buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman suka, kalau misalkan kalian besok ada kesempatan untuk KKP internasional di luar negeri, itu usahakan untuk membuat program yang sesuai dengan latar belakang keilmuan kalian gitu. Oke, berarti anak-anak di sana itu minoritas di tempat kakak itu muslim atau sebagian? Iya, memang di sana karena memang Thailand itu kan mayoritasnya Buddha. Dan secara umum memang mayoritasnya Buddha. Tapi kebetulan di daerah tempat saya itu banyak juga yang muslim, karena di daerah selatan Thailand itu sebenarnya daerah muslim dulunya gitu, tapi karena dijajah oleh Thailand akhirnya daerah itu bagian diambil gitu dari sama Thailand gitu, makanya daerah itu menjadi bagian dari Thailand, tapi sebenarnya di sana itu banyak muslimnya juga. Jadi untuk para muslim dan muslimah, kalau misalkan di sana itu bisa dibilang nggak susah sih untuk melakukan ibadah gitu, walaupun Thailand itu menjadi minoritas muslim di sana, tapi karena memang untuk bagian selatan itu muslim masih aman aja, untuk makanan halal itu masih gampang untuk dicari gitu, dan masjid dan musola tuh masih ada di sana gitu. Oh, berarti nggak jauh banget masjidnya atau musolanya gitu? Jauh sih, jauh, cuman ada gitu, ada, nggak yang kayak di Korea kan. Kalau di Korea Selatan tuh cuman satu tuh masjid se-Korea Selatan gitu, tapi kalau di sana nggak yang kayak gitu banget sih gitu, ada beberapa lah maksudnya di setiap daerah tuh ada masjidnya gitu. Berarti Kak Aisyah sama teman-teman itu nyaman ya, nyaman Betul, banget di sana. nyaman banget di sana. Nah, kemudian apa sih yang Kak Aisyah harapin dan apa yang Kak Aisyah bisa capai atau pelajari nih melalui Award KKP Internasional Thailand 2024? Tentunya kalau untuk diri sendiri, harapan untuk KKP atau gimana? Atau untuk diri sendiri. Oh, oke. Harapan untuk diri sendiri, karena adanya program ini sebenarnya itu sangat membantu saya dalam bidang yang pertama komunikasi. Itu komunikasi kita sangat diasah, karena bagaimanapun ini kan suatu program internasional gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita mengadakan relasi di negara sendiri itu mungkin ada kesulitan-kesulitan sedikit, tapi masih bisa kita lalui gitu kan, karena masih satu bahasa, satu budaya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita ke luar negeri gitu, itu kan bahasanya udah beda, budayanya sudah beda, kemudian apalagi pokoknya banyak aspek yang berbeda gitu. Jadi di sana memang komunikasi kita tuh benar-benar diasah gitu. Selain itu juga tentunya yang diasah adalah kemampuan berbahasa. Yang tadinya mungkin kita bisa berbahasa Inggris, tapi kalau enggak kita pakai di daily activity itu juga pasti nggak bakalan selancar orang-orang yang biasa make gitu. Jadi dengan adanya program-program ke luar negeri kayak gini tuh benar-benar mengasah bahasa kita. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris in daily activity dengan yang emang lancar gitu. Jadi itu sangat amat membantu. Dan kita juga bisa lebih pede ya buat ngomong in public atau... Iya, betul banget, ngomong in public. Nah, Kak Aisyah, apakah ada aspek khusus nih dari program yang Kak Aisyah tadi seperti mengajar anak-anak baca Al-Quran, yang Kak Aisyah itu anggap pasti sangat bermanfaat dan bagi perkembangan karir atau penelitian Kak Aisyah? Ada banget, karena memang saya itu punya mimpi untuk
ngajar ngaji di luar negeri selain di Thailand gitu. Dengan adanya program ini, itu tuh seperti membuka kesempatan untuk saya bisa lebih luas lagi gitu, mengepakkan sayap kita gitu. Karena kan secara nggak langsung nih kita sekarang udah membangun relasi sama mereka gitu. Kemarin pun kita di sana tuh udah dibilangin, kamu kalau misalkan mau balik lagi ke Thailand kasih tahu aja kita gitu. Sampai mereka, kamu nggak mau tinggal di sini lebih lama lagi gitu. Kenapa nggak 1 semester aja di sini gitu? Karena kita benar-benar membutuhkan orang-orang yang bisa mengajar ngaji di sini gitu. Jadi melihat hal itu gitu, kayaknya kalau misalkan saya mau kerja di sana itu bisa gitu. Dan kesempatannya itu besar karena memang kita udah punya relasi gitu kan di sana. Jadi kalau misalkan pengen kerja di sana, kita tinggal nyari informasi lewat mereka aja gitu. Dan itu nggak bakalan kita dapatkan kalau misalkan nggak pernah ikut program-program kayak begini gitu. Itulah salah satu benefit yang memang kita dapatkan untuk karir ke depan. Oke, baik. Nah, itu teman-teman suka. Jadi apa salahnya kita mencoba? Ya, mencoba pengalaman yang baru, atau ini bisa jadi pengalaman yang paling menyenangkan atau berharga banget ya pasti kan? Iya, betul. Bisa ketemu anak-anak di Thailand, mengajar ngaji, terus juga relasi banyak gitu ya. Pasti makanannya juga enak banget ya sih? Benar banget. Banyak banget jenis makanan yang nggak pernah kita coba gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya hal baru yang kita bisa pelajari, bukan cuma dari segi pendidikannya doang gitu, tapi dari segi cara hidup mereka, kemudian kayak kedisiplinan mereka, terus ramah tamah mereka gitu, gaya hidup mereka juga itu banyak yang kita pelajari di sana gitu. Berarti asik banget ya Kak? Betul, asik banget. Oke, kemudian nih pasti Kak Aisyah punya pengalaman yang menarik banget nih di Thailand, yang pasti teman-teman suka juga pengen tahu nih pengalamannya Kak Aisyah. Yang paling menarik apa sih Kak, kira-kira yang masih diingat sampai sekarang gitu? Yang paling menarik tuh sebenarnya ada kisah lucu di akhir kita di sana, benar-benar hari terakhir. Itu pernah ada anak SMP yang tiba-tiba datang nyamperin gitu, kayak, Kak, boleh minta nama IG-nya nggak gitu. Padahal mereka masih SMP gitu. Terus oh iya boleh aja gitu. Terus akhirnya follow-followan di Instagram. Terus dia ngechat gitu kayak, teacher, what are you doing now gitu. Kayak ditanyain, udah makan belum gitu, kapan balik ke Indonesia dan lain sebagainya gitu. Bahkan sampai sekarang masih kontak-kontakan sama anak itu, masih DM-an gitu. Jadi kayak seru banget, walaupun mereka masih SMP tapi kayak seru aja gitu. Berarti itu membangun pengembangan mereka juga ya Kak? Iya benar, secara nggak langsung kan mereka juga belajar bahasa Inggris juga kan. Walaupun mungkin mereka pakai translate, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting mereka ada jalan untuk bisa belajar gitu. Dengan mereka tetap komunikasi sama kita kan, itu juga mengasah bahasa Inggris mereka. Betul. Gitu. Nah kemudian Kak Aisyah, pasti banyak banget teman-teman suka yang pengen KKP-nya keluar negeri nih kayak Kak Aisyah. Mungkin bisa dibagiin tips atau triknya nih buat teman-teman suka. Oke, untuk tips dan triknya buat teman-teman suka yang pengen daftar KKP internasional tahun depan. Jadi tipsnya itu yang pertama, yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari itu pastinya bahasa, kemampuan berbahasa. Bukan cuman TOEFL-nya aja, karena kalau TOEFL itu menurut saya itu tuh cuman sebagai formalitas aja gitu. Tapi memang kualitas gimana speaking in daily activity-nya juga harus dilatih dari sekarang gitu. Itu yang harus di-prepare dari jauh-jauh hari. Terus yang kedua, ketika nanti wawancara, teman-teman suka misalkan ditanya, kenapa kamu itu layak untuk mendapatkan menjadi award di program ini gitu. Nah, jadi itu yang harus dijelaskan, gimana kita itu bisa compatible gitu untuk sebagai awardee untuk pergi ke sana gitu. Terus yang ketiga, buat
buat program kerja yang masuk akal. Itu banyak beberapa teman-teman saya yang nggak lulus itu kayaknya bikin program yang terlalu idealis, kayak ingin merubah gimana gitu ya, iya dan lain sebagainya gitu kan. Itu terlalu idealis gitu, jadi kayak nggak masuk akal untuk bisa di apply ke sana nantinya gitu. Jadi untuk kalau misalkan ditanya program kerja yang mau dibuat, itu lebih baik cari riset tentang negara tujuan, kemudian sesuaikan gitu apa yang dibutuhkan oleh negara tujuan dengan program yang ingin kita buat, gitu aja. Nah, berarti itu tadi nih tips dari Kak Aisyah buat teman-teman suka yang pengen banget KKP-nya nanti di luar negeri atau ke Thailand, mungkin bisa ke Amerika juga ya Kak, nggak menutup kemungkinan. Iya, mungkin nanti kalau misalkan UIN mengadakan kerjasama sama Amerika mungkin bisa ya, tapi untuk saat ini untuk KKP internasional sejauh ini UIN bilang baru kerjasama sama 2 negara, Malaysia dan Thailand. Tapi tahun ini teman-teman suka bakalan ada destinasi baru, katanya sih bakalan buka ke negara Arab Saudi. Jadi buat teman-teman suka yang pengen ke Arab Saudi mungkin bisa langsung umroh tuh, bisa banget tuh ikut KKP internasional tahun depan. Jadi kita harus basicnya itu harus bahasa Inggris ya, yang paling top gitu biar mungkin melancarkan komunikasi juga. Jadi itu teman-teman suka tadi tips dan triknya dari Kak Aisyah juga. Kita juga sudah diceritakan sama Kak Aisyah banyak banget pengalaman menarik yang sangat mungkin tidak membosankan pastinya di sana. Dan Kak Aisyah mungkin pengen balik lagi. Pengen banget karena memang kesan yang diberikan oleh orang-orang Thailand itu baik banget. Oke teman-teman suka, itu tadi percakapan Najwa dengan Kak Aisyah. Untuk teman-teman suka yang mau tanya-tanya bisa komentar di bawah nih, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah terus tetap pantengin channel Suka Suara Kampus di UIN TV Mataram.